terdapat kemungkinan yang sangat tinggi sekitar 90% kemungkinan ya. Kejadian El Nino ini akan berlanjut sampai periode perkiraan November 2023 sampai April 2024. Ini sih gue nggak pernah ngitungin ke sehari berapa kali gitu, tergantung aktivitas guanya aja gitu. Misalkan sehari itu aktivitas gue lebih padat, ya bisa-bisa gue sehari itu 4 kali sampai 5 kali gitu. Nomor 3 lu tahu kan? Tahu kalau gue. Nomor 3 nih guys, nomor 3 paling kenceng. Itu juga masih keringetan. Jangan kan siang-siang gini ya, lu kerasa nggak malam-malam, bisa yang malam-malam kan bisa dingin kita ya. Nggak Gue jam 11 malam tetap panas men. Sama. Parah. Jam 11 malam loh, gue buka baju nyalain kipas tetap. Sorry rekor musim musim kemarau terpanjang selama sejarah. Sikat miring Iris tipis. Secara eksklusif. di acara Obrolan jenaka dan aktif. kurang lagi. Iya, Nih, benar. sorry ya guys, ini kurang briefing, entah kurang briefing apa ngantuk kayaknya. Ngantuk sih jam segini udah. Ya, sekali lagi. Oke. Sikat miring Iris tipis. Secara eksklusif. di acara Objektif, obrolan jenaka dan aktif. Eh, Kita ntar gue kasih ini ya, gue kasih close yang itu. Tenang. Jadi biar gak sepi-sepi banget. Iya. Boleh. Biar kita ngobrolnya lebih hidup gitu. Betul. Ya, aduh, ini tenggorokan gue agak kering, gue minum dulu kali ya. Minum dulu nggak apa-apa. Kalian gak mau minum? Sikat. Kalian gak mau minum? Kita udah. Di rumah kita udah Udah sangat habis. Minum dulu guys. persiapan kita di rumah itu udah sangat matang real. Jadi kita emang untuk acara podcast ini kita udah emang sangat antusias gitu. Lu sendiri gimana? Ya, dibilang sangat antusias ya. Tapi ini gue disclaimer dulu. Iya, Nih, untuk Pak Putra yang nonton, Pak Putra atau siapa? Ini sebelumnya mohon maaf. Kenapa tuh? Gue tuh lupa kalau hari ini tuh gue podcast. Oh iya, yang tadi ya. Iya, tapi tadi udah dibilangin sama Nuris diinfoin. Iya, makanya. Kalau Nuris tadi nggak nginfoin, itu kayaknya kita nggak bakal record. Kayaknya gue masih beli gado-gado. Iya, Jadi iya, cerita gini guys. Jadi memang kan kita dijadwalin podcast kan. Terus gue kira tuh podcast kita tuh hari Kamis jadwalnya. Gue kira tuh hari Kamis men. Terus tadi gue habis mau mandi karena gue mau beli gado-gado kan depan Lipo tuh. Iya. Nah, itu tiba-tiba pas gue ngecek grup, gue selesai mandi, podcast. Pas gue liat jadwal ternyata iya podcast. Jadi gue sekarang lapar banget guys, makanya sorry kalau misalnya gue kelihatan lemes ya. Tapi asal kalian kurang tahu ya, energi ya. asal kalian tahu nih, padahal yang daftarin podcast kita di jadwal itu, dianya si Farel. Asal kalian tahu, tapi dia yang lupa di hari hanya ini, dia yang lupa. Gimana tuh Pak Putra? Bagi yang nonton gimana nih? Enggak. Jadi gini. Kan awalnya emang gue pengen podcast ini kan di hari apa? Kamis. Di hari Kamis, Kamis. ya, waktu itu. Cuma Princess Zara tidak bisa, dia banyak acara. Akhirnya kita di hari Selasa ini, di hari ini, terus di kelompok paling terakhir ya kan. Ya udah, jadi ya gue lupa juga sih. Hari terakhir, jam terakhir kan, mana siang-siang lagi. Waduh. Ini kalau misalnya kalian tahu nih syutingnya siang-siang guys, bener-bener kayak emang ngantuk banget gitu kan. Jadi kalian gak ikhlas nih. Bukan gak ikhlas, tapi lebih kayak apa ya? Dibilang gak ikhlas sih ikhlas ya. Lebih keribet gak sih? Tapi tenang Pak, kita ikhlas kita. Gak ada. Nih sebelum kita lanjut lagi nih. Iya gimana Rel? Jadi gimana nih kabar-kabar kalian, sehat gak nih? Gimana Pak Jara dulu nih? Kita Ya serah mau Zara dulu. bukan wanita dulu nih. Boleh silahkan. Gimana? Boleh banget. Sehat. Sehat. Jangan lupa bersyukur ya guys. Oh iya dong. Harus itu. Bersyukur. Itu nomor satu. Bersyukur. Iya, Bersyukur. Kalau Enggak, bukan iklan. Enggak kita enggak di-endorse sama siapapun. Iya. Gitu. Kita emang plong gitu. Ya, Nestle Pure Life boleh ya Tapi boleh loh. hubungi Unmu Jember karena ini seger banget. Nomor di bawah Iya, ya. ini tadi gua ngantuk, gua minum Nestle Pure Life tuh kayak enggak ngantuk gitu. Waduh. Tapi dia enggak nawarin Seger kita. banget.
Dia nggak nawarin kita loh dari tadi. Enggak, kalian bisa dapetin ini di Indomaret terdekat. Asik. Iya, endorse banget ya bisa kali. Bener nih, dari Ref gue gak bercanda loh. Ini lu nggak nanya kabar gua apa gimana nih? Gak perlu ya, gak perlu. Gak perlu perkenalan Nih, gua nungguin perkenalan dari juga. tadi. Gak perlu perkenalan Oh juga. iya, lupa kenalan. Iya, Astagfirullahaladzim, mereka nggak lupa. tahu semua kan Oh iya, namanya bener. Dari siapa dulu nih? Dari... Ya udah gua dulu gitu. Oh ya. boleh. Halo guys, nama gua Nuris. Gua dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 3, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Wede, anak ilkom sekali. Ilkom, ya. Asik. Agak seniornya semester 3. Coba. Saya Zahra Iftahan Ilma dari Ilmu Komunikasi juga. Idi. Ini princessnya ilkom ini. Apalagi di kelas kita ya. Waduh. Oh iya, Emang ya? tinggal gue. Ya, perkenalkan nama gue Raffi Farel Ariante, biasa dipanggil Farel atau enggak biasa dipanggil juga Nengok. Bisa tuh. Iya, bisa. Iya, dipanggil iya, Nengok bisa. gua, bener. Boleh. Nengok sih. Cuman gue biasa manggil dia Mon gitu. Apa tuh? Mon Ah, itu itu kayak nama panggilan rasa sayang gua ke si Farel gitu. enggak, itu ada Nama sejarahnya, spesialnya itu ada sejarahnya. Dan gue juga dari Ilmu Komunikasi semester 3. Jadi kebetulan kita sekelas, kebetulan. Cuma gue nggak tahu gue punya dosa apa bisa satu kelas sama anak ini, gue nggak tahu. Kenapa ya orang-orang yang kenal sama gue tuh padahal beruntung banget gitu curhatnya ngomongnya ke gue. Terus gue beruntung banget gitu kenal sama lu. Kok lu nggak bersyukur gitu kenal sama gue? Itu orang gila mana itu ngomongin? Enggak, gue nggak ngerasa bersyukur aja. Kenapa sih kalian kok gak bersyukur? Ada apa dengan hari ini? Gimana? Enggak, bukan nggak bersyukur dengan hari ini. Gue sangat bersyukur dengan hari ini, Iya, sangat iya. bersyukur sekali. Cuma gue nggak tahu punya dosa besar apa. Gue bisa kenal sama dia itu aja. Kenapa gue ditakdirkan gitu untuk kenapa gitu harus ada Emang dia? ditakdirkan? Ya mau nggak mau kan kena. Oh iya. Gue Sebenarnya juga gue nggak berharap kenal sama dia sih. Cuman ya namanya juga takdir lah ya. Mau Iya. gimana lagi ketemu si Farel yang Iya. kalau diceritain sebenarnya. Aduh. Tapi gini nggak sih? Ini kan apa namanya jam-jam ngantuk ya. Iya, Jam-jam iya, ngantuk. benar. Jam-jam ngantuk. Nah, emang nggak tahu nih ya, gua doang yang ngerasain apa kalian juga ngerasain? Kayaknya nggak cuman kita yang di sini, Rel. Penonton yang menonton juga. Iya mungkin kalian juga merasakan pernah. sebenarnya. Iya, mungkin kalian. Jenuh mungkin. Kalian Nggak tahu kan cuacanya sekarang kayak gimana? Jadi gue ngerasa itu kalau misalkan akhir-akhir ini, nggak akhir-akhir ini sih, dari bulan 2-3 bulan lalu maybe. Ya, Bulan Oktober gak sih? lebih ke belakang lagi sih kayaknya. Nah itu gue tuh yang biasanya tidur siang, ini tuh gue agak susah tidur siang. Tapi bukan karena susah tidur karena gue punya Insomnia atau gimana ya? enggak tidur siang nggak insomnia dong. Bukan insomnia dong. Jadi lebih kayak susah Gimana tidur tuh? gitu. Maksudnya susah tidur. Gerah. Gerah banget, panas gila gitu. Wah kayak apa sih ini panas banget, boy. Karena di kosan gue tuh apa ya? Emang kosan ada saunanya gitu nih. Ada saunanya Bisa gitu. ada Jadi sauna. kamar gue tuh kamar sauna guys gitu. Gimana Kalau nih? masalah itu Lu ngerasain juga gak sih? Iya, Rel. Gak cuma lu doang kalau itu. Gua juga. Apalagi kamar gua kan di lantai 2 ya, di atas dan Oh iya, kosan gue juga lantai 2 tuh. Lantai 2 di atas dan di tempat tinggal gue itu kan di perumahan. Jadi rumah itu apa namanya? Sangat rapat-rapat Iya, sekali. dempet-dempetan. banget. Jadi untuk sirkulasi udaranya itu sangat sedikit sekali, men. Iya. Makanya gua tidur siang, gua nyalain kipas, gua buka baju, gua buka pintu, buka jendela, tetap aja. Buka usaha. Kalau itu masih belum belum ada Boleh modal. coba, gua. boleh coba. Belum ada modal. Tapi kalau ada modal boleh. Ada modal ya. Modal doa. Mau Atau kondo enggak berarti. modal ini, modal apa namanya? Modal linggis mau enggak? Kita buka toko emas. Itu di luar kemampuan gua sih kayaknya, itu di luar kemampuan gua Mbak. Jara sendiri gimana nih? Ya, Ngerasain gimana? apa yang Jara? kita rasain enggak gitu? Iya. Belum sih. Oh, Belum. kenapa Gimana? nih? Jadi Maksudnya kan kita udah berbulan-bulan merasakan cuaca panas. Iya. tapi Sampai susah kenapa, tidur gitu. Belum merasakan cuaca kayak gini nih. Kenapa? Kalian ini kalau mandi sehari berapa kali sih? Kalau lagi musim panas kayak gini, Iya. gue tuh bisa mandi 1 hari tuh 3 kali. Oh iya. Tapi fun fact-nya,
gue tuh sering banget mandi pakai air es. Jadi gue ke warung, gue beli es batu. Itu buat gue mandi. Saking panasnya, boy. Ini bukan lebay kan ya? Bukan lebay, tapi karena memang gue harus menuruni suhu tubuh gue gitu. Ini fun fact ya sedikit. Iya. Kalau dari gue sendiri sih, gue nggak pernah ngitungin ke sehari berapa kali gitu. Tergantung aktivitas guanya aja gitu. Iya. Misalkan sehari itu aktivitas gue lebih padat, ya bisa-bisa gue sehari itu 4 kali sampai 5 kali gitu. Gitu. Misalkan Keren. Itu lu bikin kolam renang aja di rumah. Jadi lu nggak usah ribet-ribet mandi anjir. Tapi gini Rel, ya asal kalian tahu nih ya. Gue tuh mandi bukan mandi yang mandi sabunan, cuci muka sendiri. Ya mandi ya asal badan basah aja gitu. Nyiramin badan doang. Nyiram badan doang. Iya, Kalau iya. untuk yang sabunan, sikatan atau segala macam itu ya paling cuma 2 kali sehari lah gitu atau 3 kali sehari paling bantat. Nah, Kalau di kenapa, kosku kenapa? sendiri sih ya adem, ayem, seger gitu. Ih, emang ngekos di mana? Perlu dipertanyakan nih. Emang ngekos di Berbeda banget mana dari kita, adem? Rel. Karena rata-rata anak-anak yang kosan, anak-anak Iya. kelas itu mereka mengeluhkan gerah juga gitu, panas. Ya mandi kurang lebih 3 sampai 5 kali sehari. Ini adem ayem ngekosnya gimana? Ya kan kalian emang nggak pakai AC? Waduh. Ini kok agak Apa? boleh diulang, Emang kalian nggak pakai AC? Ulang. boleh diulang pernyataan dan pertanyaannya? Iya. AC men. Udah, Dia nanya AC ke kita men. Kosan lu pakai AC berarti? Iya dong. AC men. Kita pulang aja pulang. Udah guys ya, gue udah capek banget ya, gue udah capek. Nih udah, ini matiin semua, ada kita pulang. Karena memang bukan golongan Bukan golongan Enggak, kita. kalian tinggal pasang AC, Cong. Tidak semudah itu. Tinggal pasang AC kata dia Rel. Tidak semudah itu, Jalil. Mbak, kita kasih tahu ya, kita Gimana? pasang kipas aja kita mikir 2 kali, Mbak. Kenapa tuh? Nih ya. Jadi Kasih tahu, Rel. nih, kosan gua itu pakai kipas. Iya. Kipasnya enggak gede-gede banget, standar banget. Itu aja gue rapetin, udah gue rapetin ke badan gue. Nomor 3 lu tahu kan? Tahu kalau gua. Nomor 3 nih guys, nomor 3 paling kenceng. Itu juga masih keringetan parah. Itu kalau misalkan kipas bisa ngomong kalau misalkan kipas bisa hidup ya, maksudnya dia jalan gitu, dia Iya, keluar iya. nyari angin lagi karena saking panasnya bro. Ya mungkin keluarnya suhunya itu panas ya. Iya, jadi Iya. tuh, jadi angin yang kena badan gue tuh kayak ditiup sama naga tau gak? Itu bener-bener bor panas gitu bro. ya. Iya panas banget men. Jangan kan siang-siang gini ya, lu kerasa nggak malam-malam bisa yang malam-malam kan bisa dingin kita ya. Nggak Gua kerasa. jam 11 malam tetap panas men. Sama. Parah. Jam 11 malam loh, gua buka baju nyalain kipas tetap Sama. panas keringetan nih. Kata gua gimana ya? Apa gua pindah ke hotel aja gitu? Makanya itu kalian kan tadi kan bersyukur. Mencoba untuk bersyukur ya guys, mencoba untuk bersyukur. Tapi gini Rel. Kita disuruh bersyukur sama orang yang kosannya ada AC-nya. Gini Rel. Kalau ngomongin bersyukur ya, kayaknya dibandingin Mbak Jara nih, kita yang paling bersyukur kayaknya Rel. Iya, kita sangat bersyukur. Soalnya kalian banding-bandingin coba kalau pasang AC. Bukan dibanding-bandingin, tapi lebih kayak ke kita lebih ke keadaan aja nggak sih, kayak misalkan memang sebenarnya realitanya kita memang pakai AC pakai kipas dan gerah banget guys dibandingkan dengan Zahra kan kayak jadi nyantai gitu. Nah, sekarang tadi kita apa sih? Dia nanya kan kita mandi berapa kali kan? Iya. Nah, sekarang kita tanya dia mandi berapa kali kita nih? 2 kali sehari. Iya maklum. Kayak tunggu. Gini Rel. Mbak Jara ini bisa dibilang dia tuh nggak merasakan cuaca yang terjadi sekarang ini Rel. Iya, jadi nggak relate gitu. Nggak relate. Itu nggak sesuai dengan ya anak kos-kos yang pada umumnya lah gitu. Bukan, makanya tadi gue bilang bukan golongan kita kok. Bukan golongan tim panas, tim sumu. Gak ngomongin cuaca hari ini. Berarti kan sekarang kan ada El Nino ya nggak sih? Wah, gue dengar nih si panasnya ini nih gara-gara si Dampaknya El Nino. Badai El Nino. Kalau misalkan kalian nggak tahu El Nino, nih ntar gue kasih jeder, ntar gue bacain ya. Ntar gue bacain. Itu guys, ntar gue bacain. Jadi memang gara-gara El Nino gitu. Nah, yang gue yang bukan gue baca sih, maksudnya nggak sengaja kebaca, gitu, nggak sengaja kebaca karena gue pengen tahu El Nino nih apa sih. Awalnya emang gue nggak tahu kan El Nino itu apa. Pas gue baca-baca ternyata memang si El Nino untuk saat ini tuh katanya mengalami musimnya tuh agak panjang dibanding
tahun-tahun biasanya gitu. Kalau nggak salah ini El Nino 3 tahun sekali atau berapa? Jadi bukan setahun sekali Oh, jadi siklusnya. nggak tiap tahun gitu ya? Enggak. 10 tahun sekali gak sih? Enggak tahu 10, enggak tahu 3. Nggak tahu. Ini gimana nih yang Lo udah tahu. Lo udah so tahu ngomong. Jadi apa namanya? Ya kalau kurang lebih pokoknya siklusnya tuh nggak tiap tahun. Jadi memang apa namanya panasnya tuh banget dan curah hujan tuh kayak kurang gitu nggak sih guys? Jadi kayak kita Iya benar. kurang apa namanya mendapatkan kesegaran air hujan gitu. Dampaknya jadi kemarau. Kemarau itu panjang gitu dan memang si El Nino ini gue bacain ya. Bacanya real. Gue bacain Biar ya. akurat kayak jangan kayak yang bisa. tadi tuh. Nih, ini dari CNN nih guys. Ini dari CNN. Wait. Akurat dong berarti ya. Insya Allah akurat nih. Jadi berdasarkan prediksi, model dan penilaian para ahli, terdapat kemungkinan yang sangat tinggi sekitar 90% kemungkinan ya. Kejadian El Nino ini akan berlanjut sampai periode perkiraan November 2023 sampai April 2024. April 2024. Iya. Tapi gini Rel, gue sempat baca juga ya dari BMKG-nya langsung bahwa di bulan November ini kita tuh sudah memasuki transisi antara musim kemarau ke musim hujan. Nah makanya kalian ngerasa gak sih di bulan ini tuh lebih sering hujan daripada di bulan-bulan sebelumnya gitu? Iya, benar-benar. Nah, itu. Makanya sekarang ini sudah memasuki transisi itu gitu. Nah, terus juga apa namanya? Ini dari CNN ini 3 hari yang lalu loh. Ya, ini baru 3 hari yang lalu, Sabtu 18 November. Ya? Itu dia ngutip itu dari mana nih? Oh, dari situs WMO. Nanti gua ini WMO itu apa? Terus laporan ini tuh dari hasil pemantauan terhadap El Nino gitu yang pemantauan anomali suhu lautan yang berpusat di kawasan Samudra Pasifik bagian Khatulistiwa Tengah dan Timur. Oh iya, anomali itu tadi. Jadi ya bukannya tidak percaya dengan pengamatan ini, cuma Iya. yang tadi Nuris bilang kan memang katanya udah transisi tuh. Udah transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Tapi emang iya kan kita udah ngerasain Benar. Beberapa kali hujan gitu walaupun Iya. gak sesering musim hujan lah. Tetap ya alhamdulillahnya kita masih masih dapat hujannya gitu kan. Tapi memang prediksi pribadi gua nih ya waktu itu prediksi pribadi gua tuh Gimana tuh? memang di bulan November itu pasti udah hujan. Karena ada lagunya guys, November Rain. Ini bukan karena lu sekarang ada di bulan November terus hujan kan? Bukan. Enggak, kan? Tapi gua emang itu udah prediksi. Udah prediksi karena lagu. Lagunya November Rain. Itu Iya, enak. ada. Iya Tapi kan? kemarin habis hujan loh. Nah, Iya nggak sih? iya. Jadi gua udah pede banget ini November pasti hujan ini kan. Karena ada lagunya. Karena setiap bulan November tuh pasti hujan gitu. Iya. Tapi gini men. Ini analisa gembel gua aja. Tapi gini men, ngomong-ngomongin Bisa, masalah bisa. kemarau dan hujan nih ya. Gue tuh jarak antara rumah gue ke kampus itu kan lumayan jauh lah ya bagi anak kos pada umumnya gitu. Sekitar ya 15 menitan lah gitu. 15 menitan. Jadi gue ini serba salah sebenarnya. Di musim kemarau gue karena jauh ini gue merasa kepanasan banget. Sampai karena panasnya musim ini, lu tau nggak tai cicak? Tahu? Oh iya. Lengan gue kayak Apa gitu tuh? men. Ke bawahnya hitam putih. Iya, ke bawahnya hitam, ke atasnya lumayan putih, bukan putih, lumayan putih. Kok bisa? Jadi misalkan gini, misalkan pakai sarung tangan ya kan, Iya, pakai iya, sarung iya. tangan. Nah, biasanya kan di sini ada gap toh, ada gap Oh, yang nggak iya. ketutup, ya kan. Terus gini di sini udah pakai kemeja atau jaket gitu kan. Kan Di sini kalau tuh, kita nyetir ya. lumayan ke ini tuh, ke angkat. Keangkat gitu. Nah, kena panas. Pas dibuka, ininya putih, ini hitam. Ini Emang- di sini putih. Bentar. Emang kalian nggak pakai sunscreen? Waduh. Nih, kok gimana nih, Ren? Gak usah ngomongin Gimana? sunscreen ya, gak usah ngomongin sunscreen ya. Kan emang wajib. Gua Gimana cowok tuh? ya, gua cowok. Yang wajib itu sholat. Yang wajib itu sholat. Bukan pakai sunscreen. Benar. Yang wajib itu sholat bukan pakai sunscreen. Gak ada wajib itu kewajiban pakai Wajib sunscreen. pakai Gak ada. sunscreen apaan? Bagi kita mah wajib sholat. Wajib itu sholat. Gak ada.
Dan selain karena panas Rel, dari rumah gua ke kampus, kalau misalkan hujan gua juga serba salah. Kenapa tuh? Ya lu bayangin aja 15 menit ke kampus kena hujan lu. Oh iya, basah sih, basah. Nah, cuma kan ada jas hujan ada jas hujan kan? Iya Tapi sih. bisa jadi ketinggalan jas hujannya. Oh iya, iya Atau benar. misalkan kena kecipratan air gitu, ada ini pengendara yang nggak tahu diri nih biasanya nih. Yang ada genangan air, tetap aja ngebut. Ngerasain Bener. nggak sih? Itu sumpah pengen banget gue timpuk batu kepalanya ya. Sama, buat kalian nih, kalau buat kalian gue kasih tau nih, kalau misalkan hujan itu jalannya pelan. Tolong banget ini pelan, karena kita yang nggak pakai jas hujan ini kan udah basah ya. Maksudnya nggak usah ditambah kotor lagi Dan gitu. kita naik motor. Iya, kita Bukan naik motor. Helikopter kita. Ini buat yang punya mobil, punya motor, kalau misalnya hujan tolong banget, Tolong ini banget harus nih. pelan-pelan. Tolong. Kita anak kampus, anak kuliahan yang naik motor, pakai celana, udah pakai sepatu, rapi-rapi dari rumah, terus kena cipratan air, wah. Tolonglah gitu. Tolong banget. Tolonglah perhatiannya. Nah, tapi emang apa namanya? Untuk bulan ini walaupun hujan nih, Iya, kalau gua ngerasain ya, kalau gua ngerasain masih ngerasa gerah nggak sih? Benar banget, benar banget. Kalau dia mah gak usah ditanya deh. Enggak, gua nggak mau nanya lu, dan lu diam dah. Gak, aku juga bingung. Enggak, maksudnya gini Rel. Kita nanya hujan, apakah kita tetap merasakan gerah? Di musim kemarau aja dia gak merasakan gerah gitu. Iya, yang panasnya. Apalagi hujan. Apalagi pas hujan. Tapi benar kata lu tadi, di musim hujan sekarang ini entah kenapa kita tetap gerah Rel. Nah, Apa ini tuh, yang, kenapa? Kenapa tuh? Kok bisa gitu? Lu tahu ininya nggak, informasi atau gimana gitu? nah, ini gua masukin lagi nih informasinya. Nih, kalian baca ya. Nah, tuh. emang boleh. Iya, apa namanya? Tapi memang apa namanya, untuk saat ini gua nggak tahu yang bikin gerah ini karena mungkin masih efek transisi si badai El Nino ini apa enggak. Iya. Cuma memang katanya badai El Nino ini tetap akan ada. Maksudnya masih ada. Walaupun katanya hujannya walaupun kita kena hujan juga Udah kena gitu, walaupun hujan nih. udah ada hujan gitu. Katanya iya, badai El paham, Nino ini masih ada. Jadi belum sebagai jaminan El Nino ini akan hilang, maksudnya bukan hilang sih, badai El Nino ini kayak udah selesai masanya gitu. Belum tentu. Tapi memang apa namanya, di bulan ini ada hujan, cuma belum tentu si badai El Nino ini hilang gitu intinya. Gimana sih, kok gue muter-muter sih? Iya, gua paham sih, gua nangkap. Bentar. Kalian kan berarti dampaknya kan panas, saya gerah di kos. Itu gimana cara kalian menghadapinya? Oh, cara mengatasinya lah gitu. Iya, benar. Ala-ala anak kita nih Rela. Kalau misalkan gua kan emang yang menjadi faktor utama El Nino ini, gue bukan kayak sakit atau gimana, enggak. Yang gue rasakan cuma gerah Iya, tok gerah aja, panas cuma gerah doang doang. Karena ya pertama tadi itu kosan, terus di luar juga kan mataharinya parah banget kan panasnya iya. gitu. Oh iya, sorry sebelum gue lanjut, ternyata badai musim kemarau ini Iya. itu mecahkan rekor musim musim kemarau terpanjang selama sejarah manusia modern ya, bukan dulu ya. Selama manusia modern ini paling panjang. Gokil. Menciptakan sejarah nggak tuh? Gokil nggak ini, panasnya emang Perlu bener-bener dicatat nih guys, 2023 nih. Kita adalah bagian dari orang yang terdampak El Nino yang badai kemarau panjang. Iya, kemarau Musim panjang. kemarau yang paling panjang dalam sejarah. Nih ntar gue cariin artikelnya, kalau nggak gue pernah denger ya nih. Ini gue ntar kalau ada di sini lah, di layar lah pokoknya guys. Di layar lah. Nah, terus tadi lanjut kemana? Oh iya, karena gue dampaknya itu gerah. Jadi biasanya sebelum gue pulang ke kos tuh kayak numpang ngadem di sini, ya kan? Yang ada AC-nya. Jadi kalau misalkan kita kelas siang gitu kan, kelas siang kan kalau misalkan pulang ke kosan, bukan lu ya, ke kosan ya, ke kosan kita masing-masing. Iya. Itu kan panas banget ya. Panas loh, panas loh. Itu kayak daripada balik dulu, ntar aja nih nunggu sorean yang agak adem ya nggak sih? Agak adem nih. Iya, agak adem. Jadi kita ngadem dulu di sini atau enggak di perpus. Ya di ruang publik Iya. perpus ya. Kalau di kosan sendiri lu biasanya ngapain tuh buat menghadapi panas ini? Kalau misalkan di kosan ya nggak harus ngelakuin apa-apa, tapi emang karena misalkan gue lagi di kosan lagi siang-siang lagi siang-siang panas gitu. Kalau misalkan gue ngerasa gerah, ya gue mandi pakai
es batu. Oh, yang tadi itu ya. Itu teman kos gue sampai heran nih kenapa airnya dingin banget ya. Karena habis gue kasih es batu ini buat teman kos gue yang nonton nih gue kasih tahu ya itu gue kasih es batu. Tapi kalian berterima kasih lah pada si Farel. Karena Applause. karena dia kalian juga ikut merasakan. Enggak itu bukan prestasi sorry ya itu bukan prestasi. Hei, itu bukan prestasi mohon maaf. Itu bukan prestasi. Jadi memang apa namanya ya di kos sih gitu sih kurang lebih atau enggak gue minum air dingin gitu kalau misalkan gue lagi. Oh iya itu penting banget Rel. Perbanyak minum air putih ya buat kalian juga nih ya. Benar. Perbanyak air putih. Ini tips dari kita nih, tips dari kita nih. Dari Mas Luris dulu deh. Kalau dari saya ya itu ya kita tuh harus perbanyak minum air putih terutama ya air putih menjaga supaya kita terhindar dari dehidrasi. Nah. Nestle Pure Life. Dan air putih yang cocok gimana Rel? Kasih Rel. Nestle Pure Life. Boleh lah. Apa itu? Boleh lah. Ntar. Nestle Pure Life. Udah ya. Nih tapi serius ya, balik lagi tadi ya. Nestle Pure Life ini tolong. Boleh lah. Harus masuk ke sini karena kita viewsnya paling banyak ntar nih. Kita viewsnya paling banyak ke pede aja dulu. Enggak kita gitu gini. Kita pede dulu aja viewsnya banyak. Kalau misalnya nggak banyak udah kita tinggal minta maaf. Kita tinggal minta maaf sorry ya. Tapi selain banyak minum itu juga kita kayak menghadapi airnya itu tadi apa kayak penghematan air. Oh iya benar. Jadi kemarau kan. Nah kemarin gue beberapa kali dengar berita gitu ya, dengar dan baca itu beberapa beberapa daerah di Pulau Jawa itu memang kesulitan air. Iya. Kesulitan air. Jadi tuh mereka tuh beli air. Jadi tuh ada yang jualan air pakai gerobak percaya nggak? Ada yang pakai gerobak itu jualan air. Itu karena musim kemarau gitu. Karena mereka kalau misalkan musim kemarau memang mereka mengandalkan si air bersih ini gitu. Kita harus bersyukur, balik lagi dong. Kita harus bersyukur ya kan. Mendengar informasi ini langsung tertampar gitu ya. Merasa gua kini kurang bersyukur. Yang gitu. kanan apa yang kiri? Yang kanan apa yang kiri? Ya tertampar yang kanan apa yang kiri? Enggak gitu juga dong. Tapi emang beberapa daerah di Indonesia tuh emang musim kemarau ini lagi emang parah banget gitu. Terus gue lihat beberapa video saudara-saudara kita yang ada di Indonesia bagian timur itu kan mereka mengandalkan si sumber airnya mereka tuh dari apa ya? Kayak aliran sungai enggak sih? Bukan aliran kayak ada penampungan air gitu loh. Ada penampungan air. Jadi tuh ada sumur bukan sumur. Bukan, jadi tuh kayak kolam itu isinya air bersih. Memang dibangun sama diadakan oleh pemerintah gitu. Itu kemarin gue lihat itu sampai kering guys. Jadi mereka tuh ngambil pakai tahu dirjen nggak? Iya tahu. Dirjen itu dibelah dua sama dia. Iya, tahu, terus dikasih kayu di tengah, dikasih tali. Nah mereka tuh biasanya ngambil pakai itu. Nah kalau misalkan ada airnya kan enak ya guys. Maksudnya tinggal nyemplungin, tarik, dapat air gitu kan. Nah ini kemarin kering banget. Itu mereka sampai ada genangan air sedikit itu mereka masih dikorek-korek gitu sama mereka. Kan kayak miris sih maksudnya. Gue sebagai kita sebagai manusia yang sudah diberikan kenikmatan ini ya kan, air gampang ya kan, mandi bisa 5 kali gitu kan, mandi bisa 5 kali. Iya gua nih. Itu ya bener tadi kita harus menghargai air guys, bener. Kita harus bener-bener menghargai namanya air gitu, karena kalau misalkan memang air udah susah, wah itu ribet men. Ya, tapi gue nggak bisa bayangin sih mereka buat mandi aja gitu sebegitu sulitnya gitu, apalagi buat minum gitu kan. Kalau buat minum kita butuh air bersih kan. Iya. Kita jor-joran gitu, mandi 5 kali, itu minum kan cuma tas-tas. Satu sumber nggak sih, sumber airnya berarti? Iya, satu sumber air doang. Karena ya tadi itu, karena memang beberapa saudara-saudara kita yang ada di timur memang untuk sumber air mereka tuh cenderung tidak sebanyak kita yang ada di Pulau Jawa. Gitu. Memang tidak sebanyak kita di Pulau Jawa, karena kita sebagai masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa kita harus bersyukur guys. Kita harus sangat bersyukur karena kunci adalah apa sih? Jawa adalah kunci. Oh ke situ arahnya. Oh ke situ. Oh iya. Oke, boleh. Tapi gini Rel, gue sempat baca berita juga bahwa kita bakal dapat dari Kemensos ada bantuan BLT El Nino. Ada. Lu belum dapat? Oh belum. Coba tolong sharing dong ke teman-teman. Gini teman-teman, dari Ketum Kemensos kita itu bakal dapat, bukan kita sih,
Jadi 18,8 juta keluarga itu bakal dapat 200.000 per bulannya dan itu dapat 2 bulan. Jadi per bulan kita dapat 200.000. Dan si pihak pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebanyak 7,57 triliun. Waduh, itu buat BLT El Nino tuh. Ini. Sebuah kita juga ini ya termasuk yang dapat ya gitu. Iya, harusnya. Tolong ya. Tolonglah. Tolong ya. Tapi berarti memang dampak El Nino tuh se ekstrim itu. Iya, separah sampai itu ya. Jakarta itu sampai nurunkan hujan. Oh Kan iya, hujan buatan. iya. Yang pakai hujan buatan. Iya, pakai iya. garam di atas awan itu. Oh iya, iya. Itu. Tabur-tabur di atas awan. Ya nggak sih? Nah, ini cerita sedikit ya guys. Ini cerita sedikit bukannya gimana. Gue kan ya lahir di Jember. Iya. Lahir di Jember umur 2 tahun terus gue pindah ke Jakarta sampai umur gue 22 tahun. Ya kan? Nah, selama gue hidup di Jakarta itu memang dibilang Jakarta panas enggak. Panas banget yang sampai terik gimana enggak segitunya banget. Cuma memang Jakarta itu lebih ke sumpek. Oh, padat gitu. Permukimannya padat iya. Apa ya? Udaranya tuh nggak seseger yang di sini. Iya. Tahu? Beda lah men, beda parah. Beda banget. Kalau misalkan ngomongin soal panas, ini jujur li aja, ini masih panasan Surabaya atau nggak Jember dibanding Jakarta. Iya. Serius. Ini yang gue rasain ya. Ini opini aja, maksudnya analisis gue aja. Lu ngomong kayak gini bukan karena lu berada di ruangan ber-AC kan sekarang? Enggak. Karena memang gue dia udah berpengalaman. Oh iya. Enggak. Jadi memang yang gue rasain memang kondisi cuaca Jakarta ini memang harus ya tadi itu memang harus ada hujan. Ketika hujan, nah Jakarta tuh lebih adem, lebih enak udaranya. Serius. Ini serius. Apalagi yang kemarin kan rame-rame soal polusi itu. Iya. Nah, itu gua ada videonya tuh. Ada videonya ntar gua kasih. Jadi memang di Jakarta itu waktu itu kan gue mau ke arah Sudirman. Ini baru bulan Agustus lalu. Itu gedung-gedung ketutupan warna putih. Jadi itu ketutupan gitu. Itu kayak di ketutupan kabut, tapi itu bukan kabut. Iya men. Itu polusi. Itu ada gue videoin sengaja. Memang karena pengen tahu aja waktu pas lagi liburan kan kayak Jakarta lagi rame banget nih, apaan sih polusi emang gimana gitu kan. Itu rame tuh kemarin tuh. Ternyata pas lagi gue datang ke Jakarta ternyata iya anjir. Kayak wah kok menyesakan, sangat menyesakan. Sefakta itu ya. Makanya that's why si Jakarta tuh bener nurunin hujan buatan. hujan buatan itu. Iya. Nah, terus juga ditambah El Nino juga kan, Jakarta jadi makin makin gerah gitu, makin panas gitu. Memang dampak El Nino nih sangat-sangat mempengaruhi banget lah gitu. Parah. Mempengaruhi banget gitu. Apalagi kan kita kan baru selesai Apa tuh? masa pandemi Covid kan gitu. Masa pandemi Covid. Terus udah selesai ditambah lagi pakai El Nino ya kan, panas banget gitu. Sebenarnya ada apa sih ini? Ada apa gitu kok kita kena terus gitu. Kayaknya kita memang kita harus ini mendekati gua mau sukses nih. Curiga mau sukses. Boleh. Lagi curiga gua mau kaya raya nih. Boleh. Iya. Ya aminin aja enggak sih guys? Amin. Aminin aja. Tapi memang kalau pemikiran gua kok bisa pas habis selesai Covid selang 1 tahun kita kena El Nino seberuntun panjang panjang ya, berarti kan kita sebagai manusia kan harus kayak introspeksi diri, apa bener. nih kira-kira, maksudnya mungkin ini teguran mungkin Iya, sampai ada tuh sampah sampai menumpuk berapa? Kayak 32 gedung itu loh. Oh, itu di Bantar Gebang. Ini gue sedikit cerita nih, Gimana tuh? Bantar Gebang itu deket sama rumah gue. Tapi Bantar Gebang itu dia masuknya ke Bekasi. Kota Bekasi. Namanya TPSU Bantar Gebang. Nih, gue kasih tau nih. TPSU Bantar Gebang. Nah, TPSU Bantar Gebang ini itu isinya sampah-sampah yang dari DKI Jakarta.
Percaya nggak? Oh, percaya. Jadi Jakarta punya sampah dibuang di Bekasi. Bukan bahasanya bukan dibuang ya, sorry. Disalurkan. Ntar ada yang ngekat apa gimana ya kan? Ini orang Jakarta atau orang Bekasi boleh nih dicari nih. Enggak, jadi tuh memang apa namanya pemerintah Jakarta sama Bekasi, kalau nggak salah si tanah Bekasi ini entah disewakan dengan cara sistem kontrak atau dibeli gitu sama pemerintah Jakarta untuk memang sengaja untuk penampungan sampah gitu. Iya. Jadi tempat pembuangan sampah akhirnya lah, Iya. akhir di situ. Nah, itu memang kayak gunung, guys. Lu ngeliat sendiri gitu, lu nyamperin. Iya lihat sendiri karena itu memang dekat banget dari rumah gua. Nah, itu Bantar Gebang kalau misalkan kalian ke sana itu kayak kalian sampah yang basah tuh Iya. itu kayak di hidung kalian, percaya nggak? Bau banget. Itu kalau misalnya lagi hari biasa nih, kalau lagi musim hujan. Iya men. Lu tau nggak radius dari rumah gua ke Bantar Gebang tuh berapa kilometer? Berapa? Berapa? Kurang lebih 30 kilo. Kurang lebih 30 kilometer. Itu masih Jauh kecil. dong, Jauh, iya kan? jauh Jauh banget dong, which is itu. jauh kan? Heeh. Kalau hujan, itu anginnya itu bau Bantar Gebang. 30 kilo radiusnya. Disalurkan ya baunya. Iya, itu mungkin radiusnya 30 kilometer gitu ya, karena memang bau banget, men. Gua kalau misalnya lagi hujan gitu kan anginnya agak kenceng Iya. bro. Zeng, wah, bau sampah nih. Ternyata emang dari Bantar Gebang, Tapi bukan dari mana-mana. lu dapat info nggak sih bahwa cara pemerintah mengatasi si sampah ini kan nggak mungkin kalau misalkan didiemin terus menerus gitu. Kalau misalkan untuk sebenarnya yang dijadikan fokusnya itu bukan pengolahan si sampahnya, tapi yang harus diperhatikan adalah penggunaan si kayak plastik, Oh, yang kayak gitu-gitu tuh Iya, harus barang-barang. yang sebenarnya harus ditekan, bukan sampahnya. Kalau misalkan sampah nggak bakal ada solusinya, dibakar jadi dampak lagi kan. Kalau misalkan Polusi lagi, didiemin jadi bau. didemin bau, Serba dikubur salah. juga nggak bisa serba gitu kan, salah. pencemaran tanah. Jadi memang kalau misalkan untuk kalau menurut gue ya, kalau ini analisa gembel gue aja. Balik lagi analisa gembel. Jadi Gimana? analisa gembel gue si sampah ini memang tidak ada solusi untuk di apa namanya di proses di gimanainnya gitu kan. Diolah Apalagi kembali. apalagi sampah-sampah basah, sama-sama apa. Cuma yang bisa menjadi alternatif solusi adalah menekan penggunaan kayak plastik, Iya, bener, styrofoam, Oh, iya. terus botol-botol plastik. Kalau misalkan memang botol plastik mungkin masih bisa diolah kembali ya, Ya, jadi recycle apa benar, gimana. benar. Cuma kalau misalkan kayak sampah-sampah basah yang kayak gimana kan kayak yang susah untuk Didaur susah untuk ulang. didaur ulang kan jadi ribet lagi kan. Jadi nggak ada solusi, malah jadi sampah lagi. Ya kira kalau menurut gua, pandangan gua ya si sampah untuk menekan sampah ya harus ditekan juga sih penggunaan kayak plastik, styrofoam dan segala macamnya gitu. Ini sorry kok jadi pengamat lingkungan ya. Ya ini yang menjadi fokus kita yang memang apa namanya, jadi gini sih yang menjadi fokus kita si dampak El Nino ini gitu, si dampak El Nino ini. Jadi memang badai El Nino ini memang sangat berdampak khususnya petani ya kan. Oh iya, Petani benar. itu banyak banget tuh. Apalagi sekarang cabai kan mahal semua. Itu gara-gara Benar, memang benar. kering guys, emang kering, Ya, cabai mahal. kemarau. Nah itu juga. Nah kita di sini bisa ngasih pandangan hanya dari perspektif mahasiswa aja nih, karena kita kan semua perantau dan kita anak kos. Jadi memang kita hanya melihat dan merasakan dari sisi anak kos gitu, kayak tadi gerak. Enggak, lu diam. Enggak, tapi aku Diam. pernah ngerasain juga Ngerasain di mana? di waktu di luar ruangan. Oh, lu Kalau kita mah di luar, di dalam. Oh, iya. tetap sama Tapi gini gitu. men, selain ngomongin tadi dampaknya cabai sampah atau gimana pun, kita juga harus salah satu yang harus kita waspadai nih, yaitu Apa tuh? ini kebakaran. Oh Musim iya, ini kebakaran. sangat rawan buat kebakaran. Mm-mm. Contohnya ya yang kemarin lah yang sempat viral kan. Oh ya, di Bromo ya. Makanya Di kita harus Bromo. lebih hati-hati lagi bermain api gitu. Kalau Kan misalkan- apa-apa sekarang kering rel gitu. Benar, Jadi benar. gampang banget buat ada percikan api sedikit udah langsung wah, lu tau lah. Nah, kalau misalkan apa namanya kalian nih, kalau misalkan lagi di hutan atau di apa gitu, kalau bisa jangan ngerokok dulu deh gitu kan. Jangan ngerokok, takutnya
ya bisa jadi sumber waspada. bisa jadi sumber ini kan api gitu, mungkin lagi apa namanya lagi kering kayak gini ya kan, takutnya gitu yang tadinya apa namanya subur hijau tiba-tiba jeder ya kan. Karena dari BMKG juga mengingatkan walaupun sekarang bulan ini udah mulai turun hujan, kita tetap harus hati-hati dengan api ini. Dengan Oh kebakaran iya ini. harus karena kan memang belum apa namanya belum maksimal Iya, lah, belum masih yang ya transisi lah ya kayak tadi. Iya benar. Tapi ngomong-ngomong ini ya, ngomong-ngomong soal panas, El Nino dan segala macam, gue pengen kayak sharing-sharing kalian gimana nih kita buat ngadepin si El Nino ini nih. Maksudnya Kan nggak bukan bisa si El Nino-nya, bukan El Nino kita. Oh, iya. Kan nggak bisa dicegah kan ya. Nggak bisa dicegah. Jadi kayak misalkan kalau dari gue nih ya, kalau dari gue dulu, kalau selama musim panas ini itu gue biasanya lebih jaga pola makan. Ini dari segi kesehatan ya, dari segi kesehatan. Jaga pola makan, olahraga sama banyak minum vitamin. Karena kenapa? Itu yang gue perlukan karena ketika lagi musim panas kayak gini kan biasanya ada aja penyakit kan yang tapi lebih seringnya tuh tipes. Gak tahu kenapa. Pokoknya kalau misalnya lagi musim panas biasanya tipes, gak tahu kenapa. Kalau nggak gitu radang tenggorokan. Radang tenggorokan. Wah, sering banget Itu kan penyakit menyebalkan ya walaupun iya itu penyakit menyebalkan gitu radang gitu. Jadi makanya gue sering lebih menjaga kesehatan lah kalau dari sisi gua gitu. Coba, nah ini cewek nih. Dari orang yang nggak terlalu mengalami. Nggak terlalu mengalami. Ya tapi kan pernah ngalamin juga. Oh, pernah. Jadi gimana? Pernah guys, Yaudah pernah. guys, pernah. Iyain aja udah. Kalau untuk cewek sendiri kan biasanya pakai hand body, gak gitu sunscreen gitu. Kalau cewek lebih ke ini ya, kecantikan ya. Oh kan iya. iya, Lebih merawat kulit. balik lagi tadi kan untuk kesehatan Oh kayak iya, olahraga benar. gitu, pola tidur juga. Oh ya pola tidur penting Benar banget. banget. Terus banyakin gerak. Biasanya kan kalau panas-panas ini kan Oh iya, mager. rebahan mager gitu. Bener banget itu, men. Tapi bener itu Iya. bener banget. Itu gue ngerasain sih. Yang tadi kan? yang tadinya wah ini jam 10 nanti kan cari makanan nih, sarapan, minuman. Sekarang mager banget men, sumpah. Iya, Parah. bener. Jangan kan buat cari makan keluar ya. Gue buat turun ke bawah nih buat ambil air atau buat mandi. Itu gue mager banget men, sumpah. Iya, ada yang nggak enak. Nah, sebegini Panas tuh buat dampaknya ini, buat gerak gitu. gitu. Cuma memang mau nggak mau kita harus olahraga, benar. Harus olahraga gitu. Coba. Kalau dari gue sendiri ya ini ya, kalau gue ini apa namanya banyakin minum. Minum Penting tuh. sama ini kan. Minum air putih ya. Iya. Minum air putih ya guys. Air putih. Air putih ya. Air putih jangan salah paham nih. Air putih yang mana? Nestle Pure Life. Masuk. Iklan lagi Nah, guys. selain perbanyak minum, gue dari ini gue yang ngerasain ya. Kan rumah gue ke kosan, ke kampus lumayan jauh. Yang tadinya gue cuman pakai oblongan doang atau nggak pakai apa-apa, sekarang gue jadi beli kaos tangan, pakai sweater, pakai masker gitu. Tambah safety ya. Iya, pakai masker, Maksudnya pakai gini, APD ya kan. Pakai APD. Bisa gitu, teman. Ya itu tadi mencegah terjadinya kulit yang warna-warni di kan nggak enak dilihat ya, ke bawah hitam ke atasnya putih kan nggak enak dilihat gitu. Sama gini Rel, bener banget tadi banyakin gerak olahraga. Gua sekarang kan ya itu mager banget buat cari makanan aja gua mager. Jadi gua merasa oh yaudah ini gua kalau lama kelamaan nih tambah parah nih, gua harus paksain nih. Makanya sekarang gua sore udah lumayan sering jogging. Widih. Pagi juga kalau misalkan gak ada kegiatan gua jogging. Widih. Tapi kita kan kelas pagi mulu. Iya, kan kalau gak ada kegiatan, men. Oh iya, nggak ada kegiatan. Tapi sorry ya, gua bangunnya subuh loh. Subhanallah. Perlu dicontoh teman-teman, perlu dicontoh. Subhanallah. Ini harus dijadikan panutan guys ya. Ini Mas Nuris ini. Jadi ya kurang lebih kan gitu ya. Jadi memang apa namanya? Kita gak bisa melawan apa namanya kondisi musim kemarau yang panjang ini. Kita nggak bisa melawan. Ya, jadi kita cuma bisa berikhtiar saja. Kita bisa berikhtiar dan mencegah dampak buruk ke diri kita. Kayak tadi gitu udah kita kasih tips juga. Jadi untuk apa namanya untuk kalian yang ada di sana ini pesan-pesan dikit ya. Buat kalian yang ada di luar sana jaga kesehatan yang pertama, jaga kesehatan. Itu harus banget jaga kesehatan gitu.
Terus juga kalau misalkan cewek-cewek yang nggak mau sayang dengan skincare-nya udah mahal-mahal ya kan, udah mahal-mahal perawatan, beli Iya dong. serum, beli krim, apa iya. lagi itu, gua nggak ngerti sih gitu-gituan. biar nggak jadi mubazir ya tadi kalian pakai sunscreen gitu. Yang berapa SPF-nya? 50. 50. 50. Boleh 50, yang 50 SPF gitu. Terus juga apa namanya kalian juga banyak. Nah ini wajib banget kalian harus banyak minum. Kenapa dari tadi tuh kalau misalnya kalian lihat di kamera gue tuh sering minum karena memang gue tuh suka minum khususnya air putih Ya, gitu. Karena memang yang pertama kenapa gue minum terus? Yang pertama kan gue ngomong mulu nih ya, jadi kering bro, jadi kering, Iya. jadi gue harus wajib minum, jadi gue harus wajib minum gitu. Tapi Nih gue minum lagi. jujur ya, gua dari tadi nungguin lu nawarin ya. Oh, Ini gua sorry. Dia ngomongnya dia minum mulu karena dia ngomong mulu gitu. Sedangkan kita kan juga ngomong gitu. Iya, jadi kayak Tapi dia asik aja gitu sendiri minum. Enggak, minum, kita gitu. bukan gue klarifikasi juga, gue klarifikasi. Bukan gue nggak mau nawarin. Tadi kan waktu pas di awal, sorry ya gue minum ya guys karena gue butuh persiapan dan mereka udah siap nih. Gue putar balik deh, gue kasih sini yang pertama tadi nih ya. Iya, Persiapan kita di rumah itu udah sangat matang Udah ya. berapa menit nih kita udah podcast nih ya kan. Udah haus nih. Oh daus ya, seenggaknya kode gitu kan. Seenggaknya kodenya gini. Gimana tuh tips-tips nih buat temen-temen juga nih. Kode. Gimana Kode tuh? lu harus bisa gini kayak misalkan itu nih Sleep Uref seger enggak sih? Nah, kalau misalnya gitu kan gue langsung nyambung kayak nih. Coba. Mancing-mancing gitu. Iya. Tapi gue gak mau terlalu inilah, soalnya gak di-endorse juga. Asik. Wih. Enggak ini mancing aja. Iya Supaya boleh ada lah nih masuk Sleep Your Life. DM Instagram saya juga boleh. Ini gua minum ya. Monggo, silakan. Minum. Aduh. Oke. Kayaknya udah cukup kali ya. Karena memang kalau misalkan pembahasan ini menurut kita sudah selesai karena memang udah kapasitas kita aja ya. Memang kapasitas kita segitu. Yang kita tahu ya itu tadi yang sudah kita sampaikan. Benar. Kapasitas kita. Sesuai kapasitas kita dan sesuai pandangan dan penilaian kita aja. Dan kalau misalkan teman-teman mau lebih tahu lebih dalam gitu bisa ini aja cari sendiri di Google Iya, gitu atau iya. di YouTube juga banyak. kok Jangan sekarang. jangan DM atau komen ya karena kita nggak akan balas men. Karena kita nggak akan balas. Kecuali Sorry ya. DM dari masuk lagi men. Let's live your life. Gitu. Oke, nih kayaknya kita udah sudah ada pengunjung waktu ya kan. Lumayan Karena cukup udah hampir 50 menit nih kita bersama kalian. Gak kerasa banget. Nggak kerasa memang nggak akan kerasa. Ini kalau misalnya mau dilanjutin bisa 1 jam, cuma kan nggak perlu sebanyak itulah ya, nggak perlu selama itu. Jadi ya tadi pesan-pesan kita boleh kalian terapi ya, karena memang kita bertujuan untuk membuat konten ini dan membahas ini karena kita ingin sharing aja, karena kita Iya, bisa sharing-sharing karena kita bisa agar kita bisa menghadapi kemarau yang panjang ini gitu. Ada pesan-pesan nggak? Kalau nggak ada langsung kita Kalian tutup nih. itu Ada. pakai helm juga. Biasanya kan kayak kepalanya Oh debunya iya. panas. Selain Anda biar nggak kena tilang, pakai helm tuh wajib ya. Biar Anda nggak kena tilang, pakai helm tuh wajib. Selain menghindari polisi, Iya. pakai helm juga bisa menghindari panas. Iya, biasanya kan ubun-ubunnya kayak panas gitu. Bener. Itu juga bisa tuh buat kayak melindungi kepala kalian biar tidak mendidih. Asik. Ya kalau dari gua nggak ada sih, soalnya udah disampaikan di lu tadi ya masih Bajara, mau jaga kesehatan, pakai helm ya udah semuanya sih. Udah semua ya, udah semua. Oke. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video kita, jangan lupa apa? Apa? Kurang masuk. Klik like, Klik like, komen, share juga dong. Iya, share, subscribe. Kita ulang ya. Kalau misalkan kalian suka dengan konten kita, jangan lupa klik Like Komen, share, and subscribe. Asik. Sorry ya, kita masih amatir, cuma kita mencoba lah. Seenggaknya kita mencoba. At least kita masih pemula. try ya. Oke, sekian kayaknya dari kita. Semoga apa yang kita
obrolan ini menjadi manfaat untuk bagi untuk yang menonton, bagi kita juga. betul karena kita sharing juga kan Iya. satu sama lain. Jangan lupa bersyukur guys. Nah, jangan lupa bersyukur. Pokoknya Mbak Zara nih ngajarin kita bersyukur banget guys. Diajarin bersyukur dengan orang yang konsolidasinya. Soalnya dia tidak merasakannya. Ya udah ya, tutup aja nih. Lama-lama 1 jam nih. Oke, kita balik lagi ya. Sikat miring Iris tipis, Secara eksklusif. di acara objektif, obrolan jenaka dan aktif. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tunggu kami di part selanjutnya atau di episode selanjutnya. Bye bye. berikutnya.